Ruby Tan cemberut, terlepas dari kenyataan bahwa Livia tidak bisa melihatnya. Lagi pula, aku tidak akan menyimpannya atau menghadiahkannya padamu. Aku akan mengembalikannya padanya. Livia berkata dengan binar ringan di matanya. Ruby Tan mengangkat alis penasaran. Kembalikan padanya? Bagaimana? Tidak ada yang bisa dengan mudah menghubungi Faron Tan. Sulit bagi CEO perusahaan terkemuka lainnya untuk menghubunginya. Untuk melihatnya secara pribadi, dibutuhkan pemesanan berbulan-bulan. Yah, aku sedang berpikir, ini inspirasiku. Pemotretan dimulai. Ayo, kita tidak punya banyak waktu. Sebuah suara berteriak dari telepon Ruby Tan. Livia meringis dan menjauhkan ponselnya dari telinganya. Ada sedikit keributan di latar belakang dan kemudian Ruby Tan berbicara lagi. Aku benar-benar minta maaf Livy, tetapi pemotretan akan segera dimulai. Aku berjanji akan meneleponmu kembali setelah aku selesai. Tidak apa-apa, jangan khawatir tentang itu. Semoga berhasil dalam pemotretanmu, Ruby. Livia berkata, menutup telepon dengan menggelengkan kepalanya. Dia mengerti betapa sibuknya Ruby Tan. Fashion Week akan segera dimulai dan banyak perusahaan yang mendekatinya untuk pemotretan. Jadwalnya padat dan manajer ketat Ruby Tan tidak akan membiarkannya istirahat. Setelah menutup telepon, Livia mengangkat teleponnya untuk mengirim pesan teks kepada seorang kenalan lama. Senyum malu-malu dan rendah menyebar di bibir Livia ketika dia memikirkan rencananya yang brilian. Di perusahaan keluarga Tantono, orang-orang dengan gugup menahan napas untuk mengantisipasi. Beberapa orang menggigil karena suhu dingin yang mematikan di ruangan itu. Yang lain sangat gugup, mereka berkeringat dingin di dahi dan punggung mereka. Ada beberapa genggam yang hampir menangis. Duduk di kursi kulit besar yang dibuat untuk seorang raja adalah Faron Tan. Dengan tatapannya yang tabah dan mematikan, para presenter merasa kaki mereka gemetar ketakutan. Matanya begitu gelap, tampak seperti keputusasaan yang tak berujung. Ekspresinya begitu dingin dan dingin, itu menjatuhkan atmosfer di sekitarnya. Seseorang dengan gugup menyalakan pemanasnya, tetapi kehangatan itu tidak bisa menandingi ketidaksenangan yang terang-terangan di wajahnya. Bahkan dengan wajahnya yang menakutkan yang sepertinya tahu rahasia tergelapmu, para karyawan wanita tidak bisa tidak terpesona pada ketampanannya. Dia begitu gelap, menakutkan, dan tangguh, namun begitu menyenangkan untuk dilihat. Aura maut mengelilinginya, memperingatkan mereka yang berani mendekat. Ruangan itu begitu sunyi, semua orang bisa mendengar detak jam. Setelah beberapa detik yang tak tertahankan, dia akhirnya berbicara. Pertemuan dibubarkan. Tanpa kata lain, Faron Tan berdiri dari kursinya. Orang-orang menahan napas saat mereka menyaksikan dia berdiri dengan penuh kemuliaan. Terima kasih atas waktumu, Presiden Tan. Semua orang membungkuk ketika dia berjalan melewati mereka. Mereka terus membungkuk, bahkan ketika Faron Tan keluar dari ruangan. Tidak ada satu orang pun yang berani bergerak sampai gema langkah kakinya akhirnya menghilang. Ketika mereka tahu dia berada di lantai yang sama sekali berbeda, orang-orang akhirnya berdiri lebih tinggi. Beberapa menghela napas lega. Banyak dari mereka dengan lelah merosot ke kursi mereka. Hampir semua dari mereka merasa seolah-olah satu dekade telah dicukur dari hidup mereka. Syukurlah pertemuan itu telah berakhir. Ada beberapa yang hampir menangis melihat ekspresi kecewa di wajah Faron Tan. Salah satu presenter wanita hanya berjarak 2 detik dari menangis. Mereka tidak tahu bahwa presentasi mereka seburuk itu sampai mereka melirik CEO mereka dan melihat betapa gelapnya ekspresinya. Kami benar-benar kacau, salah satu dari mereka berkata dan seketika, gumam setuju bisa terdengar. Sekretaris pribadi Faron Tan, Gunawan, mengikutinya. Dia membuka pintu ke kantor Gunawan dan masuk bersamanya.
Sama seperti kepribadian dan ekspresi Gunawan, ruangan itu terasa tak bernyawa dan dingin. Tepat di belakang meja kayu hitam yang sangat besar adalah sebuah jendela yang memberikan pemandangan sempurna dari gedung pencakar langit yang berjajar di kota. Gunawan berjalan ke kursinya dan duduk. Jadwal hari ini, Gunawan berdeham dan mulai membaca tabletnya. Saham El Conglomerate telah turun, tetapi saham W Corp telah meningkat secara signifikan. Haruskah kita terus berinvestasi di El Conglomerate? Terus berinvestasi, Farontan berkata, menyandarkan dagunya di lengannya yang disangga. Butuh waktu 3 tahun bagi Gunawan untuk terbiasa dengan tatapan gelap bosnya. Dia tahu itu tidak disengaja, tetapi apakah itu harus terlihat seperti tatapannya sendiri? CEO Diamond Sky meminta pertemuan dengan Anda, menerima atau menolak? Tolak, Farontan menjawab tanpa ragu-ragu. Gunawan merasa bibirnya tertarik. Dia sangat tahu bosnya itu sangat tegas. Meskipun terkadang dia bingung, tetapi dia tahu tidak bijaksana untuk mempertanyakan kata-kata bosnya. Begitu telah dikatakan, itu tidak dapat ditarik kembali. Tidak peduli seberapa berpengaruh Diamond Sky, tidak mungkin Farontan akan menawarkan mereka kesempatan kedua dalam presentasi. Mereka telah mengacaukan pertama kalinya dengan meremehkan Farontan. Perusahaan dengan sengaja berbohong tentang jumlah mereka dan ketika ditanyai dengan kejam olehnya, para presenter mogok dan mengungkapkan kebenaran. Sejak saat itu, Diamond Sky masuk daftar hitam olehnya. Dicoret oleh Tantono Enterprise memimpin perusahaan lain untuk mengikuti perintahnya dan segera Diamond Sky menemukan diri mereka di perairan dalam. Gunawan tahu tidak ada yang pernah menerima kesempatan kedua di Tantono Enterprise. Setiap perusahaan, proposal, dan proyek akan menerima satu kesempatan untuk menunjukkan diri mereka dan nilai mereka. Jika mereka gagal, mereka gagal. Tidak ada tapi, jika, dan mungkin. Tepat ketika Gunawan hendak membuat daftar sesuatu yang lain, ketukan terdengar di seluruh ruangan. Dia menggigil ketika melihat ketidaksenangan di wajah Farontan. Siapa yang berani mengganggu pertemuan mereka? Apa itu? Gunawan bertanya. Tapi tidak ada respon. Ketika Gunawan memperhatikan bibir bosnya ditarik menjadi garis tipis dan matanya melotot ke pintu, dia dengan cepat pergi untuk memeriksa situasinya. Gunawan mendorong pintu terbuka dan terkejut melihat tidak ada seorang pun di sana. Faktanya, tidak ada sekretaris yang biasanya berada di luar kantor yang hadir. Aneh. Dia memeriksa waktu dan menyadari setengah dari mereka sedang makan siang, sedangkan 2 lainnya tidak bisa ditemukan. Sangat tidak profesional, bahkan tidak memiliki satu sekretaris pun yang hadir. Gunawan menghela nafas, mengetahui salah satu dari mereka akan ditembakkan di tempat. Dan dia sudah tahu siapa itu. Tepat ketika Gunawan hendak menutup pintu, dia melihat sebuah paket mencurigakan duduk di depannya. Dia dengan hati-hati mengambilnya dan berbalik ke arah Farontan yang telah mengawasinya sepanjang waktu. Dari siapa ini? Farontan diam-diam berkata. Gunawan melirik ke bawah, mengerutkan kening pada alamat pengembalian dan pengiriman yang kosong. Apakah ini dikirim dengan tangan? Tapi itu tidak mungkin, terutama dengan keamanan yang ketat di sekitar Tantono Corporation. Bawakan padaku. Farontan memerintahkan dan seketika, Chen Gaonan muncul di depannya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.